Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wiwin Syafitri dari Prodi D4 Kearsipan dengan NIM 0440111121. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas satu mata kuliah Pancasila dengan tema pembahasan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus materinya tentang proses lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Mari kita simak bersama. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu, ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi, "Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, mari kita bahas tentang nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, kita dapat melihat nilai-nilai luhur Pancasila yang sangat kuat tercermin dalam prosesnya. Pertama, nilai kebangsaan. Tampak dari semangat para pendiri bangsa yang berjuang mempersatukan Indonesia tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Mereka ingin membangun satu negara yang berdaulat, Indonesia. Kedua, nilai peri kemanusiaan tercermin dari sikap menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan, seperti ketika para tokoh Islam dengan lapang dada menyetujui perubahan sila pertama agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah contoh nyata dari rasa toleransi dan saling menghormati. Ketiga, nilai musyawarah dan demokrasi juga tampak jelas dalam proses sidang BPUPKI dan Panitia 9. Semua keputusan diambil melalui diskusi dan mufakat, bukan dengan paksaan. Keempat, selain itu, nilai keadilan sosial terlihat dari cita-cita mereka untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Dan yang terakhir,
Nilai ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi keimanan, spiritualitas, dan nilai moral dalam kehidupan bernegara. Dari sejarah ini, saya belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci membangun bangsa. Para pendiri negara memberi contoh bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika kita saling menghargai. Sebagai generasi muda, kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati perbedaan, bekerja sama, bersikap jujur, dan peduli pada sesama. Nilai-nilai Pancasila ini masih tetap relevan hingga sekarang karena menjadi pedoman moral di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Untuk itu, mari kita terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan semangat Pancasila, Indonesia akan tetap kuat, bersatu, dan maju.